Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi tinjauan analisis laporan keuangan, yang dimana materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mega Saputra, NPM 1951040001. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 1, yaitu tinjauan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan resiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, tujuan analisis bisnis adalah pengambilan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaan, manajemen, rencana dan strategi, serta lingkungan bisnisnya. Jenis-jenis analisis. 1. Analisis kredit merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Kelayakan kredit adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Analisis kredit berfokus pada sisi buruk resiko, bukan sisi baik, meliputi 1. Likuiditas dan 2. Solvabilitas. Sekian presentasi dari saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang kedua, analisis ekuitas atau equity investor menyediakan dana kepada perusahaan sebagai balasan atas resiko dan imbalan kepemilikan. Lalu, terdapat investor ekuitas, yang dimana investor ekuitas ini sendiri merupakan penyedia terbesar pendanaan perusahaan. Kemudian terdapat pendanaan ekuitas, yang dimana pendanaan ekuitas ini disebut dengan ekuitas atau modal saham. Nah, di dalam analisis ekuitas ada dua analisis yang dipakai teman-teman. Yang pertama, analisis teknikal, dan yang kedua, analisis fundamental. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai analisis bisnis, yang dimana analisis bisnis ini tersendiri merupakan suatu proses melihat dan menilai kekayaan data yang dimiliki oleh perusahaan kita teman-teman. Kemudian analisis bisnis ini pun digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data yang kita miliki. Nah, terdapat kegunaan lain dari analisis bisnis teman-teman. Kegunaan lain dari analisis bisnis, pertama manajer memberikan petunjuk kepada manajer mengenai perubahan sistem dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Yang kedua, manajemen keuangan. Manajemen keuangan untuk menilai dampak keputusan keuangan terhadap profitabilitas di masa mendatang maupun resikonya. Kemudian direktur, yang dimana direktur ini sendiri melindungi kepentingan pemegang saham dan mengawasi secara hati-hati aktivitas perusahaan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana, NPM 1951040058. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Dwi Fadilah, yaitu yang selanjutnya regulator atau pembuat peraturan. Mengaudit yaitu mengaudit laporan pajak dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan. Yang selanjutnya itu serikat kerja yaitu bagi serikat kerja berguna untuk menegosiasi tawar-menawar. Selanjutnya itu pelanggan ini menentukan probabilitas pemasok bersamaan dengan estimasi keuntungan pemasok dari transaksi yang saling menguntungkan. Yang selanjutnya itu komponen analisis bisnis. Yang pertama itu analisis lingkungan bisnis dan strategi. Tujuannya yaitu analisis lingkungan, mengidentifikasi dan menilai situasi perekonomian dan industrinya, termasuk analisis mengenai produk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fadilah Prayogi, NPM 1951040066. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Analisis lingkungan bisnis dan strategi atas dua bagian. Yang pertama, analisis industri. Analisis industri adalah penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan komparatif yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Kemudian, analisis strategi. Analisis strategi adalah evaluasi atas keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilan perusahaan membangun keunggulan kompetitifnya. Kemudian, pertinjauan analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis laporan keuangan komparatif. Yang kedua, analisis laporan keuangan KMON. Yang ketiga, size. Yang keempat, analisis rasio. Yang kelima, analisis arus kas. Yang keenam, penilaian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami dengan materi tinjauan analisis laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya kelompok kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.